Hi guys, welcome back to me. Welcome back to me. Oke, di video kali ini gue mau ngebikin tutorial bikin thumbnail di Adobe Photoshop. Dan sebenarnya thumbnail gue itu simple, cuma kasih teks dan belakangnya gue blur karena gue pakai kamera HP jadi nggak bisa ngeblur gitu belakangnya. Jadi ya itu salah satu cara biar kayak belakangnya blur gitu loh. Jadi kayak biar estetika. Jadi kayak biar bagus sih kan, kayak pakai kamera mahal padahal cuma pakai HP bos. Dan gue bakalan ngasih tips ke kalian tentang Adobe Photoshop ini yang bisa meminimalisir waktu kalian. Yang tipsnya lumayan berguna buat kalian yang sukanya. Ya nanti deh cek deh, gue bingung ngebahasnya, cuman ini bisa tipsnya bisa meminimalisir waktu kalian. Oke, langsung aja ke Adobe Photoshop ya kan, daripada lama-lama. Let's go. Oke, kita udah ada di Adobe Photoshopnya. Langsung aja kita kirim foto yang ingin kita pakai. Oh iya, biasanya gua ngambil fotonya itu bukan jepret-jepret gitu ya. Jadi gua biasanya bikin videonya dulu. Jadi misalkan videonya semenit lama gitu, lamanya semenit, itu buat biasanya gue foto pose-pose buat thumbnail gua. Setelah itu gue di Adobe Photoshop Premiere Pro nya gue klik gambar yang seperti kamera gitu coy. Kalau misalnya kalian gak ada, kalian tinggal klik plus dan di situ ada kayak gambar foto, tinggal kalian klik. Nah di situ bakalan muncul di deretannya play stop toggle atau apalah itulah, gua nggak ngerti ya, lupa gue. Pokoknya gua pakai itu terus gua drag ke sini. Oke, misalkan kita ambil contoh yang ini ya. Jadi gue banyak nih, ada 3 seperti ini. Nah biasanya itu gua posenya banyak, bisa 5 atau mungkin 8 ya kalau gue lagi gabut bener-bener nggak tahu mau ngapain. Gue biasanya cari yang menurut gue bagus dan menurut gue sesuai dengan yang gue inginkan untuk videonya gitu loh. Oke, setelah itu kalian taruh di Photoshopnya. Setelah itu kalian klik centang di sebelah sini. Setelah itu ya udah gitu ketaruh. Nah di sini kan masih flat nih, masih belum sebagus misalkan kalian color correctionin. Oke, kita bakalan color correctionin di Adobe Photoshop, bisa bos. Jadi kalian ke filter terus ke camera raw filter, kalian klik dan kalian color correctionin. Oke, bisa dilihat di sini ada black, white, shadow, highlight, contrast, dan exposure. Hampir sama seperti yang ada di Adobe Premiere Pro. Jadi biasanya gue lakuin sama yang kayak di Adobe Premiere Pro. Oke, ini adalah afternya. Setelah gue color correction ini adalah after dan ini adalah before-nya. Bisa dilihat beda sangat jauh gitu. Jadi membuat tidak flat foto kalian. Oke, setelah itu kita nyalain lagi. Oke, setelah ini gue biasanya ngelakuin ngeblur belakangnya ini kan karena HP kamera ya, jadi belakangnya itu nggak bisa blur gitu loh, susah buat ngeblurin gitu loh. Kalian bisa ke select, habis itu subject, kalian klik dan dia akan menselecting subjek kalian gitu loh. Oke, ini adalah tipsnya. Jadi kalian mempermudah kalian, biasanya kan kalian menggunakan pen tool. Kalian klik ini terus di pen tool kayak yang biasa gua ngemasking ya disebutnya. Jadi biasanya kan kalian ngemasking pakai pen tool. Kalian gak usah pakai ini lagi. Kalau misalnya kalian buru-buru, kalian ke select dan subject kayak tadi. Itu adalah tipsnya. Oke, setelah itu biasanya gua rapiin lagi menggunakan quick selection tools. Jadi kayak buat nyambungin gitu loh. Nah kayak gini lah, nyambungin gitu. Nah misalkan ada yang kelebihan atau ada yang kekurangan, kalian tinggal klik alt, dia akan seperti ada min gitu boy. Jadi kalian tinggal klik, itu akan mengurangi yang di selectionnya. Setelah itu kalian klik di keyboard Ctrl J. Setelah itu bakalan ngeduplicate gitu boy. Kalian bisa dilihat nih. Nah dia akan seperti ini. Jadi ini adalah foto. Setelah itu gue biasanya belakangnya ini yang vlog ini gue ke filter blur, Gaussian blur. Jadi seperti kamera blur gitu bos, tuh bisa kalian lihat. Jadi belakangnya ngeblur dan gue pakainya nggak begitu blur banget karena biar kelihatan kayak real dari kamera asli itu loh, dari kamera yang bisa belakangnya ngeblur. Oke, setelah itu biasanya gue tambahin layer baru. Setelah itu gue ke brush yang hitam, warna hitam. Terus opacity-nya bisa diturunin antara 15 atau terserah kalian. Habis itu kita
belakangnya ini kita gambar di layernya ini bos, jadi bukan di background di fotonya tapi di layernya ini, jadi biar nggak kecampur sama backgroundnya atau nggak kecampur sama yang di blur ini. Oke, setelah itu biasanya gua ke sini, habis itu gua ke soft. Nah habis itu opacity yang dari sini kan yang tadi di sini, sekarang beda lagi di sini, kita kurangin, jadi dia nah tuh akan lebih menonjol yang subjeknya gitu atau orangnya, jadi lebih fokus ke dianya. Oke, setelah itu biasanya gue tambahin teks, bisa kalian klik di sini di horizon type tool atau kalian klik T gitu loh. Boom, seperti ini. Oke, misalkan seperti ini tutorial membuat mix bagus ya kan, kalian bisa ke properties, habis itu ke karakternya untuk mengubah font dan mengubah size dari fontnya, habis itu ya macam-macam lah, colornya juga bisa. Kalian mengubah fontnya, kalian bisa ke yang paling atas ini, kalian klik. Nah di sini gua udah banyak ngefavoritin font-fontnya gitu loh, dari yang seperti ini. Gue lupa sebutannya apa, sans serif atau serif, gue lupa, pokoknya yang kayak gini. Sama gue tuh sukanya yang tebel-tebel kayak gini. Nah kayak gini sama kayak gini juga suka gue. Nah oke, setelah itu kalian ke layersnya ini, kalian klik teksnya ini, kalian Ctrl T untuk, setelah kalian klik Ctrl T itu untuk size nya gitu loh, jadi mau dibesarin atau dikecilin gitu loh. Nah jangan lupa kalian klik shift, karena kalau misalnya kalian nggak klik shift, kalian bisa seperti ini. Nah bisa kelebaran gini atau kepanjangan seperti ini, kan jadi kayak aneh. Nah kayak gini kalian bisa klik save, setelah itu dibesarin, boom, jadi besarnya itu stabil lah, nggak kepanjangan, nggak ngebuat panjang atau nggak ngebuat lebar gitu loh, stabil. Oke, setelah itu biasanya gua klik 2 kali di sini di layer, terus di teksnya ini gua klik 2 kali, terus drop shadow-nya gua nyalain. Nah di sini gue mainin drop shadow-nya. Bisa dilihat nih di sebelah sini ada drop shadow-nya. Biasanya spread-nya nah seginian. Oke, setelah itu ininya gue biasanya kan normal nih. Kalau normal kayak gini, ya sama aja sih, nggak ada perbedaannya sih. Hard light sama normal nggak ada perbedaannya. Oke, kita pakai normal aja. Setelah itu kalian bisa pakai stroke. Stroke-nya kalau gini. Nah tuh jadi kayak ada pinggiran-pinggirannya gitu. Bisa tipis atau mungkin terserah kalian, tapi biasanya gua nggak pakai, jadi hanya shadow, drop shadownya aja untuk memperjelas gitu loh. Oke, setelah itu kita bakalan cari logonya. Oke, kan di sini gue mencari ngebuat videonya tentang cara membuat mic menjadi bagus, yang dimana gue pakai software Adobe Audition. Kalian tinggal cari di Google. Nah seperti ini, di sini ada Adobe Audition, terus kalian klik kan kalian klik logonya, kalian misalkan bisa PNG atau transparan. Setelah itu kalian bakal memperbesar gini kan, ya udah tahu lah ya. Terus kalian klik kanan, bisa copy atau shift. Nah karena ini logo ya, karena logo jadi biasanya gua save, jadi untuk kedepannya, jadi nggak usah balik lagi ke Google terus gua copy terus belakangnya gua hilangin, nggak usah, tinggal kalian save dan belakangnya biasanya udah hilang. Ingat ya, yang PNG atau yang transparan, jadi bukan yang JPEG atau yang lainnya, karena kalau yang JPEG sama aja, dia nggak akan backgroundnya nggak bakal hilang gitu loh. Oke, ini adalah contohnya. Di sini ada Adobe Audition, Photoshop, dan Premiere Pro. 3 ini yang biasa gua pakai di dalam video gua gitu loh. Biasanya gua ngejelasin tentang Premiere Pro, Adobe Audition, dan Photoshop. Dan kita pakai Adobe Audition, kita drag ke sini, terus kita klik centang ini. Oke, setelah udah klik centang ini kan ini besar banget nih, kita lakuin seperti yang teks tadi coy. Kalian klik Ctrl T, terus kita klik Shift dan kecilin biar stabil, mengecilkannya stabil gitu loh. Oke, misalkan kita taruh sini. Nah setelah udah gue taruh sini, biasanya gue tambahin drop shadow lagi coy. Nah biasanya kan udah ke save nih, udah ke save dari yang dari sini. Jadi kalian gak usah otak-atik, ya tinggal gini aja. Terserah kalian ya mau ukurannya sekecil apa atau segede apa. Kalau gue biasanya gede-gede biar orang tuh ngeliat, wah ini Adobe Audition gitu. Karena space-nya juga gede kan di sini, daripada kayak kosong gitu, mendingan gue kasih logo segede-gede gaban gitu loh.
Oke, itu aja cara ngebuat thumbnail kayak gua gitu, yang super simple tapi ya itulah. Kalian bisa buat semenarik mungkin banyak tutorial yang lainnya, tapi karena gua ini caranya seperti ini, jadi gua hanya nge-share cara gua gitu loh, yang sangat amat simple, gampang banget bos ini bos. Oke, I think that's it untuk tutorialnya di Adobe Photoshop. That's okay ya, thanks, bye. Oke, that's it for the tutorial. Untuk tutorial dari cara membuat thumbnail yang gue buat sendiri gitu loh. Ya sebenarnya simple banget kan, tapi ada tips yang sangat berguna nih gitu loh. Jadi ya lumayan berguna lah di video lah, ada tipsnya ya kan. Jadi that's it, okay, and peace out.